Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retail Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, ini terutama Bapak Ibu honorer kategori 2, yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil reformulasi optimalisasi pengisian jabatan P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hasil kelulusan ini yang telah dirancang melalui reformulasi optimalisasi pengisian formasi P3K 2022, di sini ada satu hal yang harus dipahami oleh Bapak Ibu honorer kategori 2 dan honorer non-ASN yang telah dinyatakan lulus hingga sekarang mulai proses pengisian DRH. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, katanya honorer kategori 2 wajib memahami hal ini terkait dengan penetapan lulusan reformulasi P3K 2022. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, dan demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Mekanisme penetapan lulusan optimalisasi P3K 2022 bukan nilai tertinggi dari seluruh peserta. Nah, di sini ada aturannya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus dipahami oleh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honor kategori 2 dan Bapak Ibu honor non-ASN yang telah ikut tes P3K Teknis 2022. Simak terus informasi ini. Ini informasi yang telah dimuat oleh Pojok 1 ID Jakarta, yang mana sebagian peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kecewa lantaran tidak lulus optimalisasi P3K 2022. Nah, kekecewaan ini Bapak Ibu ini jangan berlarut, tetapi perlu dipahami informasi berikut. Mereka mengklaim mendapatkan nilai tinggi, bahkan nilainya lebih tinggi dari peserta yang lulus optimalisasi P3K 2022. Pertanyaannya, kok bisa demikian ya? Maka ini harus kita ketahui dan harus kita telusuri apa kira-kira penyebabnya dan kira-kira bagaimana mekanisme penetapan kelulusan ini. Untuk mengetahui mengapa ada peserta yang punya nilai tertinggi tapi tidak lulus optimalisasi P3K 2022. Bapak Ibu simak ulasan berikut ini sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa optimalisasi atau reformulasi pengisian jabatan P3K 2022 merupakan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memaksimalkan pengisian formasi yang kosong pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Teknis 2022. Pengisian formasi dilakukan terhadap formasi jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya pada seleksi P3K 2022. Jadi peserta yang lulus dari hasil reformulasi P3K Teknis akan mengisi formasi kosong, bukan menggeser jabatan lain. Ingat Bapak Ibu ya, peserta yang lulus dari hasil reformulasi P3K Teknis akan mengisi formasi kosong, bukan menggeser jabatan lain. Kenapa? Karena memang jabatan lain juga itu sudah ada. Reformulasi P3K Teknis diatur melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022.
Jadi reformulasi hanya berlaku bagi peserta seleksi P3K Teknis 2022, bukan P3K Guru atau P3K Tenaga Kesehatan atau Nakes. Namun pertanyaan, siapa saja yang berhak mendapatkan kuota reformulasi? Ada dua jenis peserta yang akan mendapatkan reformulasi yang ditetapkan dalam Kepmen RB nomor 571 2023. Pertama, tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut dengan THK 2 yang menjadi peserta seleksi P3K Teknis 2022. Ingat Bapak Ibu, itu sudah jelas ya. Status honorer kategori 2 peserta seleksi P3K Teknis 2022. Kedua, tenaga honorer atau non-ASN yang bukan THK 2 dan menjadi peserta seleksi P3K 2022. Peserta non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran P3K 2022. Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi P3K teknis. Reformulasi nilai ambang batas ini ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Kementerian Penanggulangan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 ini menyebutkan bahwa optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi ex-THK2 atau tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi oleh ex-THK2, maka kebutuhan tersebut diisi oleh honorer non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat terbaik. Jadi, kalau ada peserta non-ASN yang nilainya lebih tinggi dari THK2 dan dinyatakan tidak lulus, itu sangat wajar. Ingat Bapak Ibu ya, bila ada honorer atau bila ada peserta non-ASN yang nilainya lebih tinggi dari THK2 dan dinyatakan tidak lulus, itu sangat wajar. Sebab yang diprioritaskan adalah THK2 atau tenaga honorer kategori 2. Jadi cukup jelas jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kenapa yang tinggi nilainya malah tidak lulus dalam reformulasi optimalisasi ini, karena memang sudah ada ketentuan bahwa yang diprioritaskan adalah tenaga honorer kategori 2. Kecuali jika masih ada formasi yang disisakan oleh THK2, barulah diisi oleh honorer non-ASN non-kategori 2. Bagaimana jika ada 2 atau lebih THK2 memiliki nilai akhir yang sama? Penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Itu pun pertama Bapak Ibu. Ini tegas disampaikan bahwa ketentuannya apabila ada 2, ingat Bapak Ibu ya, apabila ada 2 atau lebih THK2 memiliki nilai akhir yang sama, maka ketentuannya atau penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan berdasarkan pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. 2, jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi. 3, jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. 4, apabila nilainya masih tetap sama juga, maka penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Mekanisme penetapan tersebut juga berlaku bagi honorer non-ASN yang menjadi peserta seleksi P3K Teknis 2022. Jadi nilai THK2 di-ranking dengan sesama peserta THK2. THK2 yang mendapatkan nilai tertinggi akan mengisi jabatan kosong. Jadi bukan THK2 di-ranking dengan non-ASN yang non-THK2. Artinya ini searah.
yang THK2 di ranking dengan sesama peserta THK2. Begitu pula dengan non-ASN, nilainya akan di-ranking dengan sesama peserta non-ASN, bukan di-ranking dengan THK2 atau seluruh peserta. Jadi alasannya cukup jelas di sini Bapak Ibu, semoga dapat dipahami semua apa dan bagaimana mekanisme penetapan kelulusan reformulasi optimalisasi pengisian jabatan P3K teknis 2022 ini. Dengan demikian, wajar apabila ada THK2 yang nilainya rendah dan lulus, sementara ada non-ASN mendapatkan nilai tinggi tapi tidak lulus. Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya mengatakan bahwa optimalisasi P3K teknis 2022 tidak akan memuaskan semua pihak. Menurut Azwar Anas, kebijakan reformulasi bertujuan untuk mengoptimalkan formasi yang kosong pada seleksi P3K 2022. Menpan RB Azwar Anas berharap bahwa reformulasi P3K ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan THK2 dan non-ASN yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta sebagaimana daftar honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Reformulasi seleksi P3K teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta ex-THK2 dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini. Ini ujar Anas pada Jumat 4 Agustus 2023 bulan lalu. Meski belum sepenuhnya ideal, Menteri Anas juga menyebutkan bahwa reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen. Beliau menyebutkan kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas P3K. Yang seterusnya, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya, tutup Anas. Demikian informasinya mengenai penjelasan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan atau mekanisme penetapan kelulusan optimalisasi P3K teknis 2022. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.